ibadah ini masih bersama dengan Kak Ipon di hari Minggu ini tanggal 3 atau 4 ya? 4 Oktober, iya pinter. Ya, yuk semuanya siapkan Alkitab kalian, berpakaian yang rapi, duduk yang manis. Kita akan memulai ibadah minggu ini. Untuk semuanya, kita ada saat ini semua karena kemurahan Tuhan. Kita akan menaikkan pujian kemurahan-Mu. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih oleh karena kemurahan-Mu kami ada saat ini. Terima kasih Tuhan, oleh karena kemurahan-Mu kami boleh diberikan kesehatan, kami boleh diberikan kekuatan. Tuhan, saat ini kami mau datang kepadamu, hadirlah di tengah-tengah kami. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan, kami ingin bersuka cita, kami ingin memuji memuliakan Engkau. Kami serahkan ibadah ini dari awal hingga pada akhirnya. Hanya dalam nama-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Ya, adik-adik, kita tadi sudah memuji, mengagungkan Tuhan, betapa Tuhan luar biasa atas kemurahan Tuhan, atas
setiap adik-adik. Nah, sekarang kita mau bangkit berdiri. Yuk, semuanya bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan. Haleluya. Adik-adik, kita sudah memuji Tuhan. Haleluya, haleluya. Nah, sekarang kita mau membaca Mazmur, ya. Siapkan Alkitab kalian. Kita akan membacakan Mazmur yang terdapat di mana, adik-adik? Iya, benar, Perjanjian Lama. Ya, adik-adik, kita akan membacakan Mazmur 91 ayat 1 sampai 6. Mazmur 91 ayat 1 sampai 6. Bunyinya sebagai berikut. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Ya, demikian pembacaan kita Mazmur kali ini. Tuhan Yesus memberkati. Ya, adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh kakak layan kalian. Tapi sebelum itu kita mau nyanyikan dulu satu pujian, Kerja Buat Tuhan. Siapa yang udah tahu lagunya? Oh iya benar, kerja buat Tuhan artinya hidup kita harus melayani. Nah, yang pintar main musik, ayo melayani Tuhan di rumah Tuhan. Yang pintar nyanyi, yang apalagi ya, yang bisa main kamera, bisa tuh di gereja ada multimedia. Nah, semuanya untuk Tuhan. Yuk kita kerja buat Tuhan. Kerja buat
dengan talenta kalian, dengan apa yang kalian miliki yang sudah diberikan oleh Tuhan. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Selamat mendengarkan. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Gimana nih kabarnya? Semoga tetap sehat ya. Nah, hari ini kakak akan menceritakan tentang perjalanan Rasul Paulus di Efesus dalam memberitakan Injil. Tapi sebelum itu, kita berdoa dulu ya. Lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala. Tuhan Yesus, terima kasih ketika pada hari ini Tuhan kami sudah boleh mengikuti ibadah, kami sudah boleh memuji Tuhan, dan sebentar lagi Tuhan Yesus kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu tentang Rasul Paulus yang mengabarkan Injil di Efesus. Tuhan Yesus, tolong mampukan kami supaya kami dapat mengerti apa yang Kak Tea ceritakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Kita akan membuka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul 19 ayat 1 sampai 12. Kisah Para Rasul 19 ayat 1 sampai 12 yang mengatakan, Paulus di Efesus. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, "Baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat." Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya, ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka, dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Oleh Paulus, Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit. Maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Amin. Nah, hari ini kita akan mengetahui perjalanan Rasul Paulus yang mengabarkan Injil di Efesus. Tapi kakak mau tanya, Rasul Paulus itu dulu namanya siapa ya? Ada yang masih ingat? Iya betul, dulu namanya adalah Saulus. Dia dulu adalah orang yang sangat jahat. Akan tetapi ketika dia mengikuti Tuhan Yesus dan mengabarkan Injil, dia menjadi Paulus dan dia sangat setia kepada Tuhan Yesus. Nah, Efesus ini adalah satu kota, negara ya sekarang itu adalah satu negara, yaitu Turki. Jadi waktu itu Rasul Paulus memberitakan Injil dari Galatia lalu ke Frigia, setelah itu sampailah di Efesus. Di Efesus inilah Rasul Paulus bertemu dengan 12 orang yang bilang sudah dibaptis.
tapi mereka tidak mengerti tentang kebenaran akan Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Nah, kenapa Rasul Paulus harus memberitakan Injil? Apa sih Injil itu? Kakak akan jelaskan ya. Injil itu adalah kabar baik tentang Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia dan manusia. Jadi, Rasul Paulus ini mau mengabarkan Injil ke setiap daerah, bahkan di Asia. Lalu Rasul Paulus ini kan ketemu sama 12 orang itu tadi, tapi dia belum percaya sama Roh Kudus dan belum percaya juga sama Tuhan Yesus. Kenapa butuh mengerti tentang Roh Kudus? Karena Roh Kudus itu adalah Roh Tuhan yang memampukan kita untuk berhubungan langsung sama Tuhan. Seperti itu. Jadi mereka belum kenal sama Tuhan Yesus, makanya mereka harus dikasih tahu tentang Injil, bahwa Tuhan Yesus adalah Juru Selamat. Lalu mereka juga harus mengerti bahwa Roh Kudus adalah Roh Tuhan yang memampukan mereka untuk berhubungan langsung sama Tuhan. Nah, setelah Rasul Paulus mengabarkan Injil kepada 12 orang itu, akhirnya selama 3 bulan itu dia juga mengabarkan Injil di rumah ibadat di Efesus. Ketika dia membagikan Injil di situ, ada beberapa orang yang pasti nggak terima akan kebenaran Injil itu, belum bisa menerima Tuhan Yesus. Bahkan mereka juga dikatakan di sini mereka mengumpat itu kayak menghina, berkata kasar seperti itu ya, karena mereka nggak percaya sama Tuhan Yesus dan apa yang diberitakan oleh Rasul Paulus. Tapi Rasul Paulus ini tetap bersuka cita, dia nggak malah marah-marah balik sama orang itu. Dia tetap sabar dan dia ya udah, kalau kalian nggak mau tahu juga nggak apa-apa, kayak gitu. Akhirnya dia memisahkan diri yang percaya sama Tuhan Yesus dan mau menerima kebenaran. Dia tetap mengajarinya lebih lagi di perpustakaannya Tiranus. Kenapa? Ya supaya orang-orang yang sedang diajarkan sama Paulus ini tentang kebenaran Tuhan itu nggak terganggu fokusnya sama orang-orang yang nggak mau menerima Tuhan, kayak gitu. Nah, Rasul Paulus ini memberitakan Injil ke seluruh Asia selama 2 tahun. Karena itu Allah mengadakan mujizat-mujizatnya yang luar biasa, tertulis di ayat 11 dan 12. Bahkan sapu tangannya Rasul Paulus itu kalau ditaruh di orang sakit, orangnya bisa sembuh. Sebegitunya Allah mempercayakan Paulus untuk mengabarkan Injil. Bukan karena sapu tangannya ya yang ajaib, tapi karena kebesaran Tuhan yang ajaib. Nah, dari cerita Rasul Paulus ini, kita sebagai anak-anak Tuhan, adik-adik sebagai anak-anak Tuhan, juga mempunyai tugas. Adik-adik harus ingat kalau adik-adik adalah anak Tuhan, sama seperti Rasul Paulus. Berarti tugas yang pertama adalah adik-adik harus juga memberitakan Injil seperti Rasul Paulus. Tapi nggak langsung kayak, kamu percaya nggak sama Tuhan Yesus? Kamu mau nggak ikut aku buat percaya sama Tuhan Yesus? Kalau adik-adik berani juga nggak apa-apa, tapi mulailah dari hal-hal kecil yang adik-adik bisa lakukan, seperti adik-adik menegur atau menasihati temannya adik-adik yang melakukan kesalahan. Contohnya, ketika temannya adik-adik itu nyontek atau membuli, adik-adik bisa menasihati atau menegur mereka. Adik-adik juga harus menolong orang lain. Hal-hal kecil itu juga memberitakan Injil. Karena apa? Karena kalau adik-adik
melakukan hal itu, orang-orang jadi lihat, wah, ternyata anak Tuhan itu baik ya, ternyata anak Tuhan itu juga mengasihi ya, kayak gitu. Terus yang kedua, adik-adik nggak boleh emosi, nggak boleh marah kalau teman-temannya adik-adik nggak mau dinasehati sama adik-adik. Kayak Rasul Paulus tadi, dia nggak marah, dia malah tetap bersuka cita ketika orang-orang mengumpat. Karena apa? Ya, kita harus tetap sabar dalam memberitakan Injil. Kita juga harus tetap mengasihi, seperti itu. Biarin kok memang mereka tidak mau menerima, dan adik-adik bisa untuk mendoakan mereka supaya mereka mengerti, kayak gitu. Dan yang ketiga, kita harus bersyukur. Karena apa? Karena Tuhan Yesus telah memilih kita sebagai anak-anaknya dan menugaskan kita untuk memberitakan Injil, kayak gitu. Ada yang adik-adik tidak mengerti, kakak harap adik-adik mengerti semua ya. Jadi kita ulangi lagi dari awal secara garis besar, bahwa Rasul Paulus ini memberitakan Injil di misinya yang ketiga ini, dari Galatia terus ke Frigia, lalu ke Efesus. Di Efesus dia dicemooh, dia ditolak, dia tetap bersukacita, dia tetap membagikan Injil. Nah, adik-adik harus mencontoh apa yang dilakukan Rasul Paulus tersebut. Oke, kakak rasa sudah cukup. Semoga adik-adik mengerti. Dan sebelum kita tutup, kita berdoa dulu ya. Lipat tangan lagi, tutup mata, dan tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan, ketika kami telah mendengarkan firman Tuhan tentang Rasul Paulus yang memberitakan Injil sampai di seluruh Asia. Tuhan, tolong mampukan kami sebagai anak-anak-Mu ini juga bisa memberitakan Injil di seluruh dunia, di keluarga kami, di teman-teman kami, dimanapun kami berada. Biarlah kasih Tuhan Yesus saja yang terpancar dari kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan ungkapan syukur kami menyerahkan hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Haleluya, amin. Terima kasih adik-adik. Dah. Ya adik-adik, tadi adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh kakak layan kalian. Ya, tetap berharap pada Tuhan. Karena apa adik-adik? Di zaman sekarang ini ada COVID, ada wabah, Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya yang setia kepada Dia. Karena Tuhan Yesus adalah sahabat kita, Tuhan Yesus adalah Bapa kita. Dia adalah Allah yang Maha Kuasa, yang sanggup menjaga, melindungi kita. Yuk, Kak Ipon undang semuanya bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan satu pujian untuk mengakhiri ibadah hari ini. Judulnya dari Kitab Bakti 252, Berpeganglah pada Janji Tuhan. Di sepanjang masa yang bersama
selesai ibadah saat ini, kita akan berdoa, kita akan mengakhiri ibadah minggu ini. Lipat tanganmu, tutup matamu, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur kalau Engkau sudah memimpin, menyertai kami dalam beribadah. Biarlah apa yang kami lakukan, firman yang kami dengar, boleh menjadi pelita, boleh menjadi kekuatan bagi setiap kami, bagi setiap anak-anak-Mu. Tuhan, berkati anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan yang selalu memegang erat kami, karena Engkau adalah Allah yang setia. Engkau adalah juru selamat kami. Terima kasih Tuhan, kalau kami juga boleh bersuka cita di dalam Engkau. Tuhan Yesus, tiba saatnya kami akan kembali ke aktivitas kami masing-masing. Biarlah kasih Allah, kasih Tuhan Yesus menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Ya, adik-adik, ibadah sudah selesai. Kita akan bertemu kembali